olahraga jangan lupa tiap hari harus itu. Berapa jam? Tapi olahraganya bukan kayak nyuci, naik turun Nah, itu tangga, beda ya. nyapu. Itu tuh beda ya. Itu beda. Jadi apa ya? Walaupun Apakah- berkeringat pun beda dengan Beda. yang memang Hai viewers, kembali lagi bersama kita perempuan-perempuan jagoan. wanita-wanita jagoan. Wanita-wanita Tambah perkasa. satu lagi, Satu wanita lagi. perkasa lagi, satu lagi. Kayaknya kita bintang tamu kita sih, bintang tamu. Narasumber kita tuh beberapa minggu ini cewek semua loh. Cewek semuanya. Ya banyaknya kan. Nggak bosan. Oh enggak, bukan nggak bosan. Kita menunjukkan bahwa wanita itu hebat. Ada. Yeah. Waktu itu ada. Oh ada ya. udah ini tolong tangan tidak dibahas gitu ya. Oke, hari ini kita kedatangan angkatan berapa Teteh? Ada Teteh. Dek atau ya Dek? Oh, Dewa. Selamat pagi, assalamualaikum. Saya angkatan Mikir SMA BPI heula. angkatan 97. 97 ya. Boleh deketin dikit itunya. Nah, gitu. Oke. Dan profesinya itu seorang dokter gizi. Dokter gizi bukan apa? Dokter sebenarnya kalau spesialis bukan. Kalau di kita itu hanya spesialis gizi saja yang berbeda. Jadi ada S2 gizi, Oh, ada yang gitu. spesialis. Nah. Tetapi kita walaupun S2 gizi masih di bawah naungan spesialis gizi. Oh gitu. Oh jadi S2 gizi gitu ya. Jadi mengambil specialty-nya di situ tapi bukan spesialis. Bukan, betul. Oh gitu. Tuh baru tahu loh. Gue juga baru tahu. Makanya gue lagi agak-agak mau jawab, gue agak bingung ya kan. Oh, gitu. Padahal udah Iya. mempelajari Eh, gitu ya. ah. Dokter gizi gitu kan. Iya, spesifikasinya nanti akan beda untuk S2 gizi dengan spesialis. Oh. Tetapi intinya kita punya satu organisasi juga. Tapi kita memang di dalam organisasi itu kita pemimpin-pemimpin kita itu spesialis gizi semua. Jadi kita di bawah naungan kolegium spesialis gizi juga. Tapi boleh untuk berpraktek untuk masalah gizi. Bisa. Oh boleh ya, tetap gitu pakai ya. namanya spesialis gizi gitu Oh, boleh. ahli. Enggak, ahli gizi. Ahli Ya. gizi gitu. Biasanya kalau ahli gizi itu dia memang ada di bawah naungan perusahaan, biasanya kayak gitu, Di satu rumah sakit perusahaan atau apa kayak gitu. Tergantung. Ada di beberapa daerah, misal seperti teman saya itu di S2 gizinya dia ngambil di UI dan dia kerjanya di Jakarta. Untuk di Jakarta bisa. Dia nanti di bagian dia dalam satu rumah sakit itu dia memanage semua untuk makanannya Makanan pasien, Betul. kayak Tapi gitu memang ya. dia tidak bisa praktek di rumah Untuk sakit buka sebagai praktek. spesialis Oh. gizi. Oke. Jadi biasanya kebanyakan kalau yang ahli gizi itu dia kayak misalnya dikatakanlah catering yang gitu ya, yang memang spesial buat makanan-makanan sehat misalnya gitu. Itu dia bisa masuk ke situ gitu. Cuman memang kalau di Bandung belum bisa. Loh, jadi terus di Bandung gimana Kalau dong di kalau Bandung ahli lebih gizi? banyaknya semua dari khusus sekolah untuk gizi, tapi dibilang perawat bukan, mungkin khusus S1 gizi, tapi memang nanti titelnya memang gizi gitu. Oh gitu. D3 gizi, S1 gizi khusus itu. Termasuk tenaga kesehatan juga, tetapi bukan dari dokter Dokter gitu. ya. Kalau sekarang Teteh dinasnya di mana? Saya Iya. yang sekarang Iya. Teteh juga udah tahu kan ya, saya dinasnya di mana. Api-api lah gitu mah. Api-api aja. Api-api nggak tahu dah saya mah. Kalau nggak ada percakapan. Bingung apa yang mau dicari. Soalnya bingungnya kalau ngomong mau dokter teh ya agak-agak hariwang gitu. Saya ketahuan bodohnya nanti saya Iya. mah. Sama, saya juga tegang soalnya baru pertama kali podcast takut ketahuan bodohnya juga. Nggak apa dah, kita mah semua juga bodoh lah. Praktek pribadi sama itu aja sih, saya pegang di BPI ya, yayasan Oh, BPI. Kalau di mengabdi BPI? pada sekolah gitu Oh, ya. Satu-satu di gitu. teman juga sih gitu aja. Nah kalau di BPI gimana tuh tugasnya? Job desk-nya apa dong? Job desk-nya tetap sebagai dokter umum, tetapi karena saya punya tambahan sedikit, jadi kadang mereka memang suka concern untuk masalah makanan ya. Ih, Minta advice. tepat sekali. Betul. Nah, Kan waktu itu udah janji juga ya, tapi Nah, itu nggak dari datang. kamu. Betul. kenapa kamu kebetulan sulit? ya karena memang kita juga ini kelebihan Berbobot lah gizi ya, berbobot. Kelebihan gizi Cong. Berbobot kalau kita mah. Jadi Gitu. kalau untuk usia kita nih gitu ya, gizi itu kan sebenarnya penting ya.
Terus untuk food combining tuh yang bener kayak gimana sih? Nih kita langsung ke topik nih karena gak usah Karena ngebahas kayaknya yang lain. menarik banget gitu ya Iya. untuk Oke. perdayetan Gitu. Gue sekarang makan dikurangin tetap aja gendut. Gue rasa minum air putih juga jadi gendut loh. Jadi Mbak olahraga nggak Mbak? Mbak olahraga nggak? nyapu ngepel olahraga bukan. Nah itu paling mungkin nanti kita di sini akan advisnya hanya sebatas gizi saja karena kan memang job desk saya sebagai Yeah. S2 gizi hanya sebatas di makanan. Yeah. Kalau memang untuk tambahan obat itu mungkin Oh, nanti yeah. ke yang high-nya itu untuk Yeah, spesialis yeah, ya. Sebenarnya intinya mah yang paling utama jangan dulu kita berpikir diet ya teh. Karena kalau kita berpikir diet orang udah pasti stres duluan. Oh. Kan pasti udah aduh saya nggak bisa makan ini nih, aduh saya udah mulai kayak gini nih, aduh. Karena mereka sebelum mulai diet tuh pasti mereka udah kompensasi dulu nih hari ini saya habis mau makan apa dulu, Ya. baru saya mulai start diet besok. Iya betul, itu Tapi- saya banget itu mah. Betul. Ketika besok Isukan pun- deh, terus besoknya ada Ada undangan. undangan. Nah, Betul. udah Iya, jadi terus deh. udah gitu gini, hari ini kayaknya gue udah cukup makannya, dietnya udah cukup udah nih ya. cukup, Besok boleh lah citing-citing dikit. Gimana mau kurus? Setuju, memang itu. Terus udah gitu tuh sambil ngopi dehnya. Gue mau minum pakai kopi gula. gak jadi Langsung loh. kira-kira Maaf ya, diminum dulu. Betul. Ini mah udah kopi nggak pakai gula, tapi soek eta ya tinggalin. Tapi kan memang kopi juga sekarang sudah sebagai satu kehidupan. iya bener, udah Lifestyle lifestyle kita. kalau Udah itu. nggak bisa apa-apa. Sebenarnya kalau kopi tuh bukan lifestyle, tapi jadi kayak ada orang yang ngomong kopi tuh addict ya, Iya, maksudnya jadi addict. kalau nggak minum kopi tuh sehari kayak gimana gitu. Benar sih, memang asa aya nu kurang gue gitu. Malah ada yang ngomong kalau kopi hitam mah bisa buat diet juga gitu. Malah sekarang mah ada yang ngomong kayak gitu. Oh, ada kopi ijo. Oh ya. Heeh, Oh. buat diet. Sekarang balik lagi ke pola makan Makan, nih. ya, Pola betul. makan untuk usia. Kita bicaranya untuk usia yang segitu ya plus gitu ya. Di atas Nggak usah 40 ke disebut. atas lah, sebenarnya kalau kita bahasa basi 40 ke atas aja. Malu banget. Plusnya mah nggak usah ditambahin ya. Nggak usah. 40-nya aja. Oke. Ya. Sebenarnya intinya sih nggak usah dilihat dari 40 ke atas. Intinya mah dari semua kita harus belajar. Mungkin untuk anak-anak kita harus mulai belajar itu dari anak-anak. Oh. Nah, sebenarnya kita nggak bisa concern ke diri kita sendiri juga. Untuk anak-anak juga kenapa? Yang paling penting adalah perbaikan pola makan, bukan diet ya. Perbaikan pola makan. Nah, sebelum perbaikan pola makan yang paling utama tadi saya sudah bilang niat dulu yang utama. Karena tanpa Niat niat mah itu gede. susah. Bener. Betul. Niatnya harus istiqomah. Nggak saat hari ini aja, nggak besok lusa gitu. Yang penting niat. Nah, yang kedua, pola makan sebenarnya mau di usia anak, mau di usia nanti remaja dan di usia di atas 40 tahun. Nah, itu yang paling utama. Nanti saya yang harus kita pikirkan tuh orang Indonesia itu kan ada makan pagi, siang dan sore ya. Iya. Sore bukan malam. Malam. Nah, 6. Nah, untuk pagi itu kita ditargetkan itu makan itu antara jam 6 sampai jam 7 pagi. Lebih dari jam 7 pagi itu kita tidak boleh makan. Oh, pagi banget ya. Betul. Saya kadang-kadang lapar. belum bangun, Mbak. Kadang Belum kita suka lapar bangun kalau jam masuknya jam segitu. 10 kan ya. Iya, kadang-kadang kalau aku malah gini, kalau sarapan terlalu pagi tuh mual, ya kan? Terus malah jadi ngantuk. malah nggak kayak nggak makan gitu loh, maksudnya jadi nggak enak aja perutnya gitu. Itu mungkin memang karena pola sudah- dari betul, awal karena gitu itu ya. sudah kebiasaan yang sudah ditatas dari dulu gitu. Tetapi kalau kita kembalikan lagi secara pelan-pelan itu sebenarnya bisa balik Bisa lagi. ya, Betul. bisa. Jadi yang pagi itu ya ingat ya sampai jam 7 maksimal. Makanan yang kita makan itu adalah jelas nasi harus. Wah, pagi-pagi. Betul. Kalau Karena- misalnya nggak terbiasa dengan sarapan nasi, karena kalau aku terbiasanya dengan roti Bule kalau gitu nggak, ya gue. gila gue boleh. Cornflake sama Ya, roti. maksudnya, kayak kalau misalnya makan nasi dari pagi, itu tuh kayak udah males ngapa-ngapain, kayak begah duluan gitu buat aktivitas tuh malah jadi, duh gitu udah gitu. Karena itu tadi yang sudah dibilang dari pola sebelumnya sudah Iya. tidak dikenalkan dengan nasi Nasi, itu. iya. Tapi itu Padahal kan untuk di sebenarnya- Indonesia ya. Betul. Kalau Tapi sebenarnya karbohidrat yang paling bagus itu adalah nasi. Yang jadi satu energi yang paling bagus untuk otak itu adalah nasi. Iya, sebenarnya. justru kayak kayak anakku ya. Anakku kan dia punya asam lambung. Dokternya tuh bilang bahwa sarapan yang paling benar untuk dia adalah nasi, walaupun tapi dengan porsi yang ditentukan begitu kan gitu. Memang bagus itu, dan di luar negeri pun sekarang katanya lagi digalakkan bahwa nasi mereka harus makan nasi gitu loh. Betul. Ketika saya sekolah S2 kemarin, guru saya memperlihatkan buku dari luar negeri, itu orang Inggris. Orang Inggris sendiri di buku gizinya itu ada satu
bagannya itu adalah nomor satu itu nasi, padahal mereka itu makannya kan Kentang, roti. roti ya kan kayak gitu. Mereka sendiri menyarankan bahwa nomor satu itu adalah nasi. Oh iya. Nah, itu. Tapi bisa bayangin nggak? Gua aja makan nasi tuh 2 kali ya, siang sore gitu. Kalau ditambah sama pagi, badan gua mau segede gimana? Nah itu kan berarti kan ini harus Nanti konsultasi kasih- dengan ibu ahli ini supaya porsinya segimana nih. Iya gitu benar, kan. salah di porsinya Salah atau di dengan porsinya. Ya, lu makan teman-teman. nasi Temannya, 2 nah, kali temannya. tapi Betul. segini. Kagak gua nasi Nasinya. nggak pernah Iya, banyak. Dagingnya tapi berapa? Temennya rame. Udah gini, udah daging, ayam, ikan gitu Enggak kan. gitu-gitu banget juga. Pokoknya rame lah temennya. Nah, biasanya pasti mungkin makan pagi cuma 2 kali, tapi nanti di Di antara itu, antara itu. ada bala-bala, ada pisang Betul. goreng, Iya benar. Itu ada tuh kue. ada keripik. kalau gorengan tuh emang paling sulit ditolak. Betul, apalagi orang Indonesia buka puasa itu nomor satu Aduh, itu gorengan. udah paling edan tuh ya. Paling juara ya. Tetep juara orang Buka Bandung, puasa datang. kayaknya ringan, padahal berat. Lontong sama bala-bala. Itu udah karbo semua Dan, loh. dan kemudian Betul. setelah itu teh kudu makan sangu. Makan Angger. angger, Tetep udah makan belum? Padahal Baru itu makan ya, lontong. Makanya Oh, orang ya. mah puasa teh begang, orang mah gendut. Oke, balik Nah, lagi tadi nasi Nasi pagi-pagi. harus ya Heeh, itu. heeh. Nanti dengan porsi sebenarnya prinsipnya nasi timbel aja itu udah agak sedikit lebih besar. Mungkin kita kurangin aja dari nasi timbel yang biasa kita makan. Kalau sendok makan tuh berapa sendok kira-kira? Sendok makannya gimana? Kalau Ya kita bukan pakai sendok nasi. Sendok makan normal, manusia normal. Sendok makan anu di mang teh geuningan gitu teh nu gepeng. Tapi kalau kita lihat dulu, kalau kita nyiduknya misal gede juga ya percuma. Nah itu kita kan harus lihat dulu porsi sendoknya seperti apa. Pakai sendok normal lah yang biasa gitu ya. Sebenarnya sih memang kalau dilihat dari takaran kita pasti akan susah ya. Ada memang gram- tabel makanan, gramasi, cuman ya itu kadang kita jadi stres sendiri. Kita nggak Betul. usah dibikin berat lah sebenarnya. Kalau saya santai aja. Jadi kita lihat aja takaran makanan kita berapa sih biasanya. Kita harus lihat aja pola kita biasa makan berapa. Kita kurangin setengahnya dari biasa kita si nasi tersebut. Setelah itu makan, jangan lupa yang kedua harus makan pakai sayur. Jelas itu mah nggak Iya. boleh terlewat. Iya. Yang ketiga itu harus ada protein nabati, Iya. kacang-kacangan, tahu atau tempe. Nggak boleh tahu sama tempe, kan kita mah kalau makan timun Iya, kayak tahu tempe dan dimakan tempe. gimana Iya. kan ya? Iya. Nah, Ada ayam, ada tahu, ada tempe. Tuh proteinnya ganda. Udah bukan ganda lagi. Nah, Ya aya lauk Nah, asin deh. Ada ya, betul. benar. Nah itu harus pilih tahu atau tempe yang mau kita ambil. Oh. Hanya satu, tidak boleh berlebihan, kan prinsipnya memang makan Satu tuh- ya, satu Betul. piece, benar-benar satu piece Betul. gitu ya. Ketika berlebihan, itu protein yang satunya lagi akan nggak akan dibikin sama buat energi, malah disimpan jadi lemak, Lemak. yang kelebihan. Oh, gitu, Cong. Daging, kita daging ada apa aja? Kalau udah ada asin tadi yang dibilangin Iya. kan, ada ayam. Ayam. Kalau enggak Ada daging, gepuk. ayam, udah gepuk, tiga-tiganya kita makan. Nggak bisa itu. Jadi harus pilih salah satu Salah ya. satu. Dan itu pun potongannya juga sesuai gitu Sesuai ya. aja, sesuai dengan potongan, kan nggak mungkin. Misalnya kita- paha bawah, udah paha bawah gitu ya. Betul. Jangan paha bawah paha atas. Betul. Obong-obong ayamnya satu, cenah cuma satu, tapi ayamnya paha atas. Kan ayam teh kalau di tukang nasi timbel masuk dibagi opat. Sebagai opat. Heeh. Banyak dipotong dari lebar atau. itu dia. Terus jangan berterigu ya si ayamnya. Nah, Oh ya. Ketika berterigu, otomatis terigu itu kan Lemaknya. karbo juga. iya betul. Nasi sudah dijadikan energi. Itu sudah dijadikan. Berarti kelebihan terigunya itu kita disimpan mana? Jadi Lemak lemak. lagi. Begitu. Itu yang makanya dibilang bahwa junk food itu tuh jahat tuh itu sebenarnya gitu kan. Sebenarnya memang kalau aku pernah baca ya, orang diet itu kan sebenarnya harus benar-benar menghindari tepung ya. Betul. Karena kan kalau tepung tuh katanya nggak bisa diurai. Lebih cepat merangsang lapar juga. Oh, lebih cepat merangsang lapar juga. Tuh, karena lebih cepat justru kita lebih lapar lagi, makanya yang paling bagus itu adalah si nasi, lebih stay lama di kitanya. Tapi Jadi kalau merangsang misalnya laparnya sekarang ini nggak- nasi katanya teh nasi hitam, nasi merah. Iya, Nah, benar. kayak gitu tuh gimana? Itu Benar pengaruhnya nggak jauh sih? nggak sih sebenarnya? Sebenarnya kalau misal saya pernah baca nih literatur waktu itu di sekolah itu, memang hanya lebih ke dia lebih mempunyai Gula. seratnya. Oh, Seratnya lebih Seratnya tinggi. lebih tinggi. Jadi untuk porsi makan yang kita makan pun lebih sedikit, kan kita lebih cepat Betul, kenyang. lebih kenyang. Nah, kalau yang putih mah nggak akan pasti lebih Iya, banyak ya, karena seratnya benar. lebih sedikit, pasti lebih banyak asupannya. Tapi dan kalau yang gula juga mungkin ya katanya. apanya? Kalau Nah, kalau si nasi putih Kandungan itu katanya kandungan lebih gulanya tinggi. benar nggak sih itu Benar lebih nggak tinggi? sih? Apakah memang benar nasi merah dan nasi hitam itu kandungan gulanya lebih rendah atau gimana? Hanya karena Bukan sih sebenarnya, intinya karena mereka yang kita
kalau kita makannya terlalu banyak, kan tadi ya saya bilang, kalau nasi putih kan otomatis makanannya kan lebih banyak yang kita makan, nggak mungkin kita sedikit, karena untuk rangsang kenyangnya pun akan lebih lebih dibanding kalau yang berserat ya. Nah itu otomatis untuk merangsang gula kitanya pun akan lebih banyak nasi putih itu. Begitu. Kalau nasi merah kan seratnya lebih sedikit, Betul. asupannya lebih sedikit, otomatis merangsang gulanya pun juga yang tidak gitu. sebanyak nasi putih itu. Jadi itu hampir semua makanan mah sebenarnya merangsang gulanya itu ke tubuh kita gitu. Terus kalau misalnya ini tadi tuh gulanya. kan udah boleh ayam, misalnya kita makan nih ayam, tahu, sayur, nasi nih. Nah Maaf ya, ini teh silakan. harus digoreng. Misalnya nggak boleh digoreng atau misalnya lebih baik dikukus, kan orang-orang kukus kalau nggak rebus-rebus gitu. Itu pengaruhnya besar. Betul, pengaruhnya besar memang. Oh. Tapi ya itu kata saya juga, kadang kan kita kalau kita berpikir untuk diet segala semua dipantang bikin stres ya. Iya benar. Nah, mungkin kalau saya sih sebenarnya membuat pola kita step by step lah. Dalam seminggu ini misal, kan kita nggak mungkin untuk mengurangi semua yang digoreng atau apalagi kalau kita tidak biasa dikukus mungkin akan terasa plain semuanya. Sekarang mah rada mending ya, ada air fryer gitu ya, nggak pakai minyak iya. gitu ya. Itu Tapi rada pasti lumayan. rasanya mungkin akan berbeda tetap. Iya betul. Terus pernah baca literatur juga bahwa sebenarnya air fryer juga kurang baik. Benar nggak sih itu? Nah, Itu tuh katanya ada efek untuk nanti kena cancer atau ya, apa. harusnya Kadang ya. suka bingung juga ya gitu, yang ini begini itu begitu gitu kan. Ya, Yang segala masuk sesuatu mah tujuannya. kalau di pikiran teh semuanya jadi Iya. nanam. betul. Kalau untuk air fryer saya memang maaf mungkin belum bisa memberikan ini karena evidence saya belum terlalu tahu untuk alat itu ya. Iya. Mungkin tetapi prinsipnya memang makanan apapun sekarang saya pikir prinsipnya kalau secara berlebihan pasti akan jadi penyakit, itu aja sih. Selama porsinya memang sesuai ya standar, maksudnya yang tadi saya sudah bilang porsinya segitu aman sih sebenarnya. Duh ini mah bener-bener ya, ini kita gratis loh, konsultasi Konsultasi gratis gratis. loh ya. Enggak juga. Oh enggak juga, maksudnya teh habis ini teh langsung ditagih. Ini tadi konsulnya segini. Enggak juga kok, nanti tunggu aja guys. Enggak lah, Jadi ini juga sehari- kita mah belum tentu saya juga ini. Jadi sehari itu tetap harus makan tuh 3 kali. Harus itu Yang Nah segitu. siang itu berarti makan Pagi, waktu siang, yang pagi. siang. Siang pun sama Jam seperti berapa? itu. Jam berapa tuh? Paling telat jam 1. Oke, sore jam Paling telat jam 6. Sebenarnya jam 5 sih, tapi kan kadang kita kalau kerja suka Iya susah ya. benar. heeh. Masih makan jam 6 deh dengan pola yang sama seperti tadi. Nah terus di antara itu kalau kita mau ngemil nih kan Ah. lapar nih. Betul. Bolehnya apa Buah. gitu? Betul. Buah, tapi buah apa juga kan? Nah, jam 10 sama jam 3 sore itu harus makan buah-buahan yang berair. Paling simpel sih sebenarnya jeruk ya, tapi kan kalau tiap hari jeruk mah poison Iya, juga kita ya. Melon, pokoknya segala makanan yang berair aja. Gitu kayak salak, durian mah jangan lah gitu. Dulu Durian lagi nya. aku pernah ke dokter spesialis gizi karena waktu itu tiba-tiba berat aku lucu banget lah gitu ya. Itu tuh pada Gelis saat aja. aku masih zaman SMA. Jadi zaman SMA tuh udah ke Kayaknya spesialis gue tahu gizi dah. gitu. Saya juga tahu kayaknya kalau di Kayaknya Bandung. di Bandung. Ya kan Waktu ya? SMA gitu, Iya, udah tahu tahu kayaknya lah, mah, ya udah lah. tahu lah. Kita sebut saja Guru namanya saya, jangan-jangan. Bambang. Mungkin bisa jadi Guru saya gurunya sepertinya gitu, itu. dosennya gitu kan. Jadi ke dokter gizi, dia itu selalu menyarankan cemilan di jam 10 itu kalau bisa tahu. Ya, tahunya berarti beda direbus. Tahu direbus gitu kan. Terus udah gitu sore itu jam 3 atau jam 4 itu makan buah, tapi buah tuh yang dihindari kayak melon, semangka karena gulanya dia banyak. Jadi kalau misalnya emang mau diet gitu kan, kurangin bener-bener yang memang Oh, untuk diet kandungan ini mah gulanya. ya. Iya, karena kan gua overweight Iya, banget buat waktu diet. itu gitu. Kandungan gulanya tuh jangan terlalu tinggi, dia bilang. Jadi buah-buahan yang dihindarin tuh Apel. ini Jadi yang disuruhnya gitu. pasti apel gitu. Apel, alpukat boleh gitu karena dia proteinnya tinggi dan gulanya juga memang katanya rendah gitu. Alhamdulillah sih waktu SMA tuh turun lumayan. Emang gue bakatnya gede sih ya. Itu balik lagi. Jadi emang bakatnya dari dulu Dietnya emang itu sudah ya? besar gitu. Nah Gede itu tadi badannya. kalau kayak gitu tuh ya, kalau metabolisme tubuh orang itu kan pengaruh juga dengan pergerakan kita ya. Kayak Betul. misalnya kalau kayak aku nih, kayak kita nih di sini kerjaannya podcast duduk aja Iya. gitu kan. Itu porsi makannya juga lebih harus dikurangi dengan orang yang banyak bergerak mungkin ya. Betul. Nah, Waduh, itu sih juga harus lebih dilihat. parah. Nah, tadi Enggak, yang abis ini pertama. kita lari, Com. Pulang ke rumah lari, ya kan? Biar Supaya kebakar.
agak-agak sama dengan orang yang bergerak di lapangan gitu ya. Betul. Nah, poin plusnya memang setelah kita bekerja itu kita harus melihat beda mungkin antara anak muda dengan Iya, benar. Nah, itu kita harus lihat juga porsi makanannya harus lebih mana nih yang akan lebih banyak dikurangi dengan melihat pola kita kan. Kalau anak-anak tuh aktif. Iya, benar. Kalau anak mah sebenarnya mah pasti standarnya makanan mereka karena mereka aktif sudah sesuai lah. Iya, Antara pemasukan sama pengeluaran akan sesuai. Kebakarnya juga sebenarnya. benar gitu. Iya. Nah kalau model kayak Kalau kita kan makannya sedikit, geraknya Geraknya juga imun dikit. saya. Nah, itu. Tapi kalau misalnya gini, kalau orang bilang di usia 40 plus ini gitu ya, itu tuh metabolisme emang melambat gitu ya. Betul. Apa untuk perputarannya, pembakarannya dan sebagainya gitu. Terutama perempuan ya di atas Iya. 40 tahun kan makin lama makin mendekati menopause ya. Betul. Ya, salah satu hormonnya itu akan semakin menurun. Nah, salah satu hormon itu akan berperan pada lemak. Nah, kalau kita kalau zaman kita di bawah 40 tahun 40 tahun pada saat kita makan karbo mungkin sebagian tidak akan menjadi, mungkin hanya setengah kasarnya mungkin jadi lemak gitu ya. ilustrasi aja, setengahnya jadi lemak, setengahnya jadi energi. Nah, ketika di atas 40 tahun hanya 80% 80% jadi lemak, 20% keluar. Pantesan dong kita tambah gede aja gitu ya. Karena ada hormon itu yang makin lama makin Terus menurun. gimana mengantisipasinya ini? Aku tuh deg-degan loh. Sama aku juga. Ini mah sebagai, kenapa saya bisa berpikir begini, karena saya juga pernah sebagai pasien ya. Oh iya. Betul kan, pasti perempuan itu pernah lah menjadi pasien. Iya, betul. Dan makanya intinya ya itu pola makan diperbaiki, olahraga jangan lupa tiap hari harus itu. Berapa jam? Tapi olahraganya bukan kayak nyuci, naik turun Nah, itu beda ya. Itu tuh beda ya. Itu beda. Jadi apa ya? Walaupun Apa-apa? berkeringat pun beda dengan Beda. yang memang Justru gitu ya, ya. untuk olahraga kita jangan mindsetnya untuk keringat. Kalau orang Indonesia kalau belum keringat sebentar Iya, benar. Kalau belum keringat belum olahraga. Jadi apa? Cukup jalan kaki 30 menit konstan. Jalan pelan biasa aja Mau pelan keliling. mau cepat tapi konstan segitu selama 30 menit. 30 menit Atau 45 tiap menit lah. hari. Paling Gitu cepat. ya, tiap hari. Tapi kalau kita agak sedikit ini, kalau kita kan di atas 40 tahun, saya suka tambahin lagi sekarang. Kan kita di atas 40 tahun itu biasanya, apalagi ibu-ibu ya, yang suka jarang bergerak ya, Betul. berarti kan lebih banyak diem. Saya suka habis makan, istirahat dulu 2-3 menit, setelah itu jalan kaki aja di rumah puter-puter. Betul-betul Sambil- meja makan Ya, gitu aja setengah sampai jam pusing. Ya. gitu. Gitu Jam. habis makan. Kagak, gua kalau kayak gitu ya, habis selesai makan istirahat 5 menit terus Tonton begitu dulu gua nih. jalan kagak. Enggak, gua jalan di rumah Pulang 30 makan menit, putar sana putar. Keluarga gua bingung, lu kenapa? Kata, situ baik. Itu pernah saya praktekin, saya bilang jangan komen ya, bunda mau keliling, saya putar. Serius. Setiap Wow. habis makan, dan itu memang udah saya kerasa oh iya memang. Oh iya. Kenapa orang luar negeri? Tapi maaf ya, memang iya benar sih. Kan kayak sebelum ini mah selalu ya apapun kalau saat ini mah yang disalahin itu adalah pandemi ya. Sebelum pandemi gitu. Saya orang yang rajin sekali olahraga. Masa? Sumpah. Oh, gua nggak pernah lihat. Kan waktu pandemi kita nggak akrab. Sebelum pandemi kita nggak Oh, iya, akrab benar. ya. Kita Nggak akrab tiap baru hari setahun lo telepon ya. gua. Iya, benar. Berarti Jadi bersyukur. jalan pertama memang setengah jam gitu. Apalagi di rumah gua kan udah tahu dong naik gitu kan ke kakak Ya. lu gitu kan naik gitu. Naik muter-muter gitu setengah jam udah burningnya udah oke lah gitu. Nambahin lah 45 menit itu bener memang stabil gitu dan walaupun berat badan tidak turun tapi bentuk tubuh menurun. Bagus, betul. Iya. Gitu. Bentuk tubuh maksudnya lemak-lemak ini memang terkikis gitu walaupun berat badan nggak mungkin jadi masanya jadi otot kali ya gitu ya. Setuju. Apalagi kalau yang nge-gym gitu tuh emang ini Otot banget. yang ini lemak menghilang, tapi otot yang jadi gitu. Makanya kalau saya Tapi emang gua akuin sih, selama pandemi ini kurang olahraga banget. Iya, soalnya apalagi sekarang di komplek ada aturan kalau misalnya jalan itu harus pakai masker. Iya, kan nah, itu engap. yang membuat kami Tuh. agak-agak malas gitu. Kan engap ya, kita tuh pengen dapat oksigen yang benar gitu, tapi disuruh pakai masker gitu. Harus pakai masker kalau keliling komplek gitu Ya, kan. Nah, itu betul. yang sekarang mengurangi alasan ya sebenarnya sebenarnya nama. alasan sih, misalkan